Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjut review singkat sistem manajemen basis data bagian praktikum. Database. Jadi database adalah koleksi sistematis dari data sehingga memudahkan manajemen data. Database manajemen sistem. Software yang digunakan dalam manajemen database MySQL adalah database manajemen sistem relasional DBMS. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database yaitu DDL atau Data Definition Language, Create, Alter, Drop. DML atau Data Manipulation Language, Insert, Select, Update, dan Delete. Nah, jadi yang pertama itu cara mendapatkan MySQL. Jadi sebelum menggunakan MySQL kita harus download dulu, yaitu melalui situs MySQL-nya langsung. Lalu kita harus download versi community-nya karena sudah versi 5.7. Cara mengaksesnya yaitu seperti ini. Lanjut ke cara pembuatan tabel. Cara pembuatan tabel seperti ini, tinggal tulis create table apa yang ingin dibuat. Jika kita ingin melihat apakah yang sudah dibuat tersebut sudah benar, bisa ketik describe satuan. Nah, lanjut ke foreign key, drop alter table. Cara membuat tabel yang mempunyai kunci foreign key. Jadi sebelum membuat foreign key kita harus membuat indeksnya terlebih dahulu, lalu mendeskripsikan foreign key-nya seperti ini. Lalu bisa juga drop kolom deskripsi. Nah, kita akan mencoba menambahkan kolom. Kita coba langsung di command prompt. Query-nya adalah alter table. Namun sebelum alter table, describe dulu tabel dari barang. Lalu tambahkan satu kolom, yaitu kolom deskripsi di akhir. Dan coba describe lagi, lalu akan muncul describe-nya. Lalu akan muncul deskripsinya. Nah, yang awalnya tadi kolom deskripsi ada, kalau kita drop hilang karena drop tadi. Lanjut ke insert, update, dan delete. Insert adalah untuk memasukkan data ke dalam sebuah table. Pertama, describe dulu untuk mengetahui strukturnya. Describe satuan. Jadi tidak perlu provide data dari seluruh kolom, yaitu dengan cara setelah nama table kita bisa mendefinisikan. Misalnya kita bisa insert ke kolom mana saja. Insert to satuan. Insert dengan provide data dari seluruh kolom seperti ini. Selanjutnya import database dan select limit, yaitu query select namun tidak menggunakan database sebelumnya, tapi menggunakan mysql tutorial.org untuk download terlebih dahulu. Setelah itu ekstrak hasil download tersebut. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya coba import database-nya di phpMyAdmin. Di situ bisa klik import, lalu telusuri berkasnya di mysql simple database.sql seperti ini. Selanjutnya query select. Pada dasarnya query select adalah query yang digunakan untuk mengambil data dari tabel yang ada di dalam database. Pertama kita coba describe dulu, describe produk, ini hasilnya. Lalu kita hanya mengambil produk code dan produk name-nya saja, produk name. Nah, kita bisa membatasi hasil dari resource code-nya dengan cara menambahkan limit. Limit adalah queries yang bisa digunakan untuk membatasi hasil dari resource. Nah, yang awalnya banyak, lebih dari 10, jadi kita tambahkan limit. Nah, jadi bisa 10 saja. Lanjut ke where dan where link. Nah, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita coba cari yang berawalan huruf A. Namanya Anthony Andi. Kalau ingin mencari last name, cukup ganti saja pada bagian first name sesudah where.
ganti di sini last name kalau mau mencari last name-nya. Lalu kita misal mau motorcycle aja dan buy price-nya di bawah 50, dan apabila mau melihat buy price-nya di atas 50, cukup ganti dengan simbol seperti ini. Nah, ini buy price yang di bawah 50. Kalau mau lebih dari 50, cukup ganti saja di sini dengan simbol seperti ini. Lanjut ke order by dan inner join. Cara mengurutkan berdasarkan produk line dan produk name. Kalau mau urutan tahunnya dibalik, bisa ditambahkan dash di ujung. Ini tahun dari 1948 sampai ke bawah, misal 2002. Kalau 2002 ingin di paling atas, bisa nih ini ditambahkan dash di ujung sini. Selanjutnya kita menggunakan MSRP, yaitu harga jualnya. Nah, dengan cara ketik seperti ini. Lalu kita akan melihat keuntungannya. Nah, bisa diganti dengan untung dash. Cara melakukan join yang bisa dilihat seperti ini. Lalu kita coba contoh yang lain dari relasi dari tabel employee dengan tabel customer. Selanjutnya left join dan self join. Pertama, describe dulu tabel ordernya dan di situ ada terdapat customer number. Setelah itu describe table customer, lalu kita joinkan dua tabel tersebut. Di sini dapat dilihat ada beberapa customer yang pernah order dan tidak pernah order. Nah, seperti ini. Customer yang pernah order, yang tidak pernah order itu 0. Lalu kalau ingin menampilkan customer yang belum pernah order sama sekali, bisa tambahkan seperti ini. Ini belum pernah order sama sekali, 0. Lalu kita akan menampilkan nama atasan setiap employee-nya. Pertama presiden, VP sales, sales manager, dan lain-lain. Jadi seperti ini. Lanjut kita ke fungsi agregasi yang bisa dilihat. Lalu kita bisa mengeluarkan beberapa karyawan. Lalu kita ke fungsi sum, yaitu menghitung jumlah data permasalahan yang kita selesaikan adalah menghitung jumlah pemasukan pada tahun 2003. Misal pada tabel payments, lalu kita manfaatkan adalah amount-nya. Selanjutnya ada average, menghitung rata-rata nilai dengan permasalahan menghitung rata-rata harga beli kendaraan motorcycle. Selanjutnya yaitu fungsi min, yaitu mencari minimum nilai permasalahannya adalah harga jual produk paling murah. Lanjut ke max, harga jual paling mahal. Group by, itu penerapan group by pada fungsi agregasi count. Selanjutnya contoh penerapan group by pada sum, ini pada average, pada min dan max. Lanjut ke having and view. Permasalahannya itu menghitung jumlah pemasukan pada tahun 2003 di setiap bulannya yang kurang dari 150.000. Ini adalah pemasukan setiap bulannya. Lalu kita akan filter penghasilan yang kurang dari 150.000. Kita filter dulu. Jadi lanjut ke sini, lalu kita akan buat view-nya. Lanjut ke sub query. Jadi sub query itu adalah yang berada dalam query lainnya. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan query dan permasalahan SQL yang lebih kompleks. Contoh permasalahannya, siapa karyawan yang melapor ke Morphy Diana, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita ke permasalahan nomor 2, lalu kita ke sub query from. Contoh permasalahannya itu tampilkan rata-rata penjualan per bulan tertinggi dan terendah dari tahun 2003. Pertama kita cari yang tertinggi dan terendah. Tertinggi, terendah. Di sini sudah kita dapatkan dari bulan 1 sampai 12. Nah, kita akan lihat rata-rata pada 2003. Jadi rata-ratanya adalah yang terendah dan tertinggi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.